Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita kali ini adalah periodisasi perkembangan peradaban Islam dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kita membahas mengenai periodisasi. Makna periodisasi ini adalah ada tahapan-tahapan di waktu sejarah itu berlaku, dan penentuan daripada tahapan-tahapan itu atau periodisasi ini biasanya ditentukan oleh para sejarawan. Ketika kita belajar sejarah, ketika kita berada di sejarah peradaban Islam, semestinya kita mengetahui bagaimana periodisasi ini. Dan tentunya setiap periodisasi, setiap pendapat ini mengalami berbagai macam pendapat karena wajar, karena akan semuanya disesuaikan dengan pendapat sejarawan yang mengkaji itu. Baik, sekarang kita akan berbicara mengenai periodisasi perkembangan peradaban Islam. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan pendapat itu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah Islam dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu, menurut pendapat pertama ini, selama 14 tahun Nabi Muhammad tinggal di Makkah, telah lahir masyarakat Muslim meskipun belum berdaulat. Kedua, sebagian sejarawan berpendapat bahwa sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena masyarakat Muslim baru berdaulat ketika Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah tidak hanya sebagai Rasul, tetapi juga sebagai pemimpin atau kepala negara berdasarkan konstitusi yang disebut dengan Piagam Madinah. Dari kalimat ini ada dua pendapat mengatakan start dari mana mulanya sejarah peradaban Islam itu terjadi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sejarah Islam ini dimulai ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Dalam sejarah peradaban Islam dikatakan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ketika beliau berusia 40 tahun. Yang dimulai dengan satu peristiwa, beliau selalu bertafakkur di Gua Hira yang tidak jauh dari Masjidil Haram. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah itu hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah Rasulullah inilah yang dikatakan dengan awal mulanya sejarah peradaban Islam. Kedua pendapat ini tidak perlu kita bingung mana satu yang benar. Kedua pendapat ini mempunyai jarak selisih yang sangat dekat sekali. Ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul dan ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke Madinah mempunyai renggang waktu yang tidak terlalu panjang. Jadi bagaimanapun pendapat para sejarawan mengatakan ini, saya pikir keduanya mempunyai sumber alasan yang sangat kuat sekali. Dan penetapan hijrah itu sudah pastinya ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Baik, masalah hijrah nanti akan kita sampaikan di video selanjutnya. Kita akan berlanjut mengenai pembahasan periodisasi ini. Di samping perbedaan mengenai awal sejarah umat Islam, sejarawan juga berbeda pendapat dalam menentukan fase-fase atau periodisasi sejarah Islam. Paling tidak ada dua periodisasi sejarah Islam yang dibuat oleh ulama Indonesia, yaitu H.Hashimi dan Harun Nasution. Menurut H.Hashimi, periodisasi sejarah Islam adalah sebagai berikut. Permulaan Islam pada tahun 610 sampai 661 Masehi. Daulah Ammawiyah 661 sampai 750 Masehi.
Daulah Abbasiyah 1 750 sampai 847 Masehi. Daulah Abbasiyah 2 847 sampai 946 Masehi. Daulah Abbasiyah 3 946 Masehi sampai 1075 Masehi. Kemudian Daulah Mughal 1261 sampai 1520 Masehi. Kemudian fase kebangkitan 1801 sampai dengan sekarang. Kemudian menurut Harun Nasution pula dan Nouri Zaman Syiriki membagi sejarah Islam menjadi 3 periode, yaitu sebagai berikut. Periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern yang terjadi pada 1800 sampai dengan sekarang. Nah, pendapat pembagian daripada fase-fase dalam sejarah peradaban Islam ini itu pun mengalami perbedaan pendapat, karena wajar dari titik mana mereka mau mengambil satu peristiwa penting yang terjadi. Semakin banyak peristiwa penting yang terjadi, maka semakin besar kemungkinan fase-fase itu akan bertambah. Ini memudahkan ketika kita belajar sejarah. Artinya apa? Ketika detail kita mempelajari sejarah peradaban Islam ini dengan berbagai macam pendapat mengatakan fase ini, fase itu, dan fase ini, itu bukan membingungkan kita, malah memudahkan kita untuk mencari peristiwa-peristiwa penting yang ada di setiap fase itu. Baik, sekarang kita akan ke fase Islam periode klasik. Perkembangan Islam klasik ditandai dengan perluasan wilayah. Perluasan wilayah ini selalu diistilahkan dengan ekspansi ya ketika kita belajar sejarah. Kemudian ketika tinggal di Mekah, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya mendapat tekanan dari kalangan Quraisy yang tidak setuju terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian di masa ini Rasulullah Muhammad SAW dalam kesedihan. Mengapa? Karena istrinya yang tercinta Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat persetujuan dengan sejumlah penduduk Yasrib yang terkemuka, yang membuat ia dan pengikutnya diterima di kalangan mereka, didahului dengan kelompok kecil yang bisa dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad berhijrah ke Yasrib. Setelah itu Yasrib disebut Madinah, dan kemudian Madinah itulah yang diistilahkan dengan Madinah Ar-Rasul atau yang dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah, umat Islam dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, umat Islam yang berasal dari Makkah dan ikut berpindah ke Yasrib yang disebut Muhajirin. Dan yang kedua, umat Islam yang berasal dari Madinah yang menerima kedatangan umat Islam dari Mekah. Kelompok kedua ini disebut dengan Ansor. Nah, dalam sejarah peradaban Islam, dalam perkembangan dakwah Rasulullah, memang dikenal dengan 2 istilah. 2 istilah ini menjadi istilah yang sangat penting sekali. Dan peristiwa itu menghasilkan 2 istilah Muhajirin yang pertama, kemudian yang kedua adalah Ansor. Ini adalah suatu perkembangan sejarah, ukiran sejarah Rasulullah dapat mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Baik, di samping 2 kategorisasi di atas, masih terdapat masyarakat yang tetap memeluk agamanya semula, yang tidak berpindah untuk menganut agama Islam. Peristiwa hijrah ditanggapi dengan berbagai pandangan. Orang Mekah memandang hijrah sebagai keruntuhan terakhir Nabi Muhammad SAW, sedangkan bagi kalangan Muhajirin dan Ansor, hijrah mengandung arti kelahiran agama baru yang tak lama setelah itu berkembang melintasi Jazirah Arab.
Kemudian kita beranjak kepada Islam periode pertengahan. Islam zaman pertengahan dapat dibagi menjadi dua, zaman kemunduran dan zaman tiga kerajaan besar. Zaman kemunduran berlangsung sekitar 250 tahun, di antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Dan zaman tiga kerajaan besar berlangsung selama 300 tahun, di antara tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Kemunduran umat Islam pada zaman pertengahan diawali dengan kehancuran Baghdad oleh Hulagu Khan atau cucu Genghis Khan dari Baghdad. Ia meneruskan serangan ke Suriah dan Mesir, tetapi di Mesir ia berhasil dipukul mundur oleh Baibars, jenderal Mamluk di Ain Laut. Baghdad selanjutnya diperintah oleh dinasti Khan, artinya yang bergelar atau gelar bagi bangsa Hulagu. Di Mesir, dinasti yang berkuasa selisih berganti dan saling menjatuhkan. Dimulai dari dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah, digantikan oleh dinasti Ayyubiyah yang beraliran Sunni. Ayyubiyah di Mesir berakhir tahun 1250 Masehi, digantikan oleh dinasti Mamluk sampai tahun 1517 Masehi. Perpecahan pun terjadi di antara para pengikut mazhab fikih. Para ulama pengikut mazhab disibukkan dengan kegiatan pembelaan dan penguatan mazhab yang dianutnya, bahkan cenderung beranggapan bahwa mazhabnya lah yang paling benar. Hal ini mendorong semakin turunnya semangat ijtihad dan akhirnya meninggalkan ijtihad. Akhirnya fikih tidak berkembang, yang berkembang adalah budaya ittiba' dan taklid. Dalam suasana yang demikian, muncullah tiga kerajaan besar yang berusaha menyadarkan kembali umat Islam dari keterbelakangan dan kemundurannya. Fase tiga kerajaan besar berlangsung selama 300 tahun, seperti yang dikatakan tadi, antara tahun 1500-an sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan besar dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Nah, dari apa-apa yang telah kita sampaikan tadi, akan tetapi kemajuan tiga kerajaan besar ini tidak tahan lama karena adanya kerusakan internal dan serangan dari luar. Akhirnya satu demi satu berjatuhan digantikan oleh kekuatan lain. Kerajaan Utsmani digantikan oleh Republik Turki, Safawi di Persia digantikan oleh dinasti Qajar, dan Kerajaan Mughal di India digantikan oleh penjajah Inggris. Akhirnya usaha ketiga kerajaan besar ini untuk memajukan umat Islam belum maksimal, dan umat Islam memasuki fase kemunduran kedua. Akhirnya India mulai tahun 1857 dijajah oleh Inggris sampai tahun 1947, dan Mesir dikuasai oleh Napoleon dari Prancis pada tahun 1798 Masehi. Baik, sekarang kita akan beranjak ke pembahasan terakhir, yaitu Islam periode modern. Periode modern disebut pula oleh Harun Nasution sebagai zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon yang berakhir tahun 1801 Masehi membuka mata umat Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kekuatan dan kemajuan Barat. Poin yang penting lagi, ekspedisi Napoleon di Mesir memperkenalkan ilmu pengetahuan dan membawa 167 ahli dalam berbagai cabang ilmu. Dia pun membawa 2 set alat percetakan huruf Latin, Arab, dan Yunani. Ekspedisi itu datang bukan hanya untuk kepentingan militer, tetapi juga untuk kepentingan ilmiah. Untuk kepentingan ilmiah, Napoleon membentuk lembaga ilmiah yang disebut Institut di Egypt, yang mempunyai 4 bidang kajian: ilmu pasti, ilmu alam, ilmu ekonomi dan politik, serta ilmu sastra dan seni.
Selain itu diterbitkan juga majalah ilmiah yang bernama Le Courrier de Egypte. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan keluar untuk mengembalikan balance of power yang telah membahayakan umat Islam. Maka timbullah gerakan pembaruan yang dilakukan di berbagai negara, terutama di Turki, Utsmani, dan Mesir. Para pembaru di Turki melahirkan berbagai aliran pembaruan. Utsmani muda yang dipelopori oleh Ziya Pasha dan Namik Kemal. Turki muda yang dimotori oleh Ahmed Reza, Mehmet Murad, dan Subahuddin. Di samping itu, ada juga aliran pembaru lain, yaitu aliran barat yang dimotori oleh Tevfik Fikret dan Abdullah Jaidat. Aliran Islam yang dimotori oleh Mehmet Akif dan aliran-aliran nasionalis yang dimotori oleh Zia Gokaf. Di Mesir, pembaharuan digagas dan dilakukan oleh para pembaru, di antaranya Rifa'ah Badawi Rafi At-Tahtawi yang menjadi redaktur surat kabar Al-Waqa'i Al-Mishriyah, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Mereka ada di sana. Kemudian gagasan mereka juga dipelajari oleh ulama Indonesia yang sempat menuntut ilmu di Mesir. Nah, inilah berbagai macam periodisasi yang ada di zaman sejarah peradaban Islam, dan tentunya ini adalah satu pendapat yang mengatakan periodisasi itu seperti ini. Dan pendapat lain bisa juga kita akan kaji satu demi satu pendapat, tapi pasti mempunyai alur pemikiran yang sama, hanya untuk menentukan peristiwa-peristiwa penting saja yang mana dikategorikan sebagai fase ini dan sebagaimana fase itu. Baik, jika Anda ingin mendapatkan banyak lagi bacaan mengenai apa yang telah kita sampaikan ini, silakan lihat buku-buku yang telah kita daftar bacaan ini. Silahkan lihat buku yang telah kita sajikan ini, judul-judulnya, agar Anda dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah peradaban Islam di zaman periodisasi atau di masa periodisasi ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda dan semoga ilmunya berkah. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.